Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di mata kuliah Islam Nusantara dan Kepesantrenan, dosen pengampu Bapak Muhammad Zaini MPDI. Kami di sini akan membahas tentang model-model pondok pesantren, tipologi pondok pesantren. Anggota kelompoknya, yang pertama, saya sendiri, Lutfi Faridatul Jamil, NIM T 2018-7006. Kemudian yang kedua, Isna Inayati Elma, NIM T 2018-7017. Baik, langsung saja. Saya Lutfi Faridatul Jamil, NIM T 2018-7006, akan membahas tentang pesantren salafiyah tradisional. Kata salafiyah sendiri memiliki arti yang terdahulu, sehingga as-salaf as-solihin merupakan para ulama terdahulu yang soleh-soleh. Nah, pondok pesantren salafiyah ini merupakan pondok pesantren yang masih menggunakan tradisi warisan masa lalu yang dilestarikan terus sampai sekarang. Warisan tersebut bisa berupa kitab kuning yang digunakan sejak abad pertengahan. Kitab kuning menjadi sumber utama yang dikaji di pesantren hingga saat ini. Pada umumnya, kitab-kitab tradisional yang diajarkan yaitu berkaitan dengan akidah, ajaran akhlak tasawuf, dan nahwu shorof. Kitab-kitab tradisional yang dijadikan rujukan adalah kitab-kitab yang sudah ada sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Pesantren salafiyah ini biasa disebut sebagai pesantren tradisional. Nah, penyebutan tradisional di sini yaitu karena lembaga ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari sistem kehidupan sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan di pesantren salafiyah yaitu ada dua. Yang pertama, metode bandongan atau wetonan, kemudian yang kedua, metode sorogan. Untuk yang pertama, metode bandongan. Dalam sistem bandongan ini, santri tidak bisa berperan aktif. Ia hanya bisa mendengarkan dan menuliskan apa yang disampaikan oleh kiai tanpa ada waktu untuk bertanya dan berdiskusi. Nah, kemudian yang kedua, metode sorogan. Nah, pada metode sorogan, yaitu santri menghadap kiai satu persatu dengan membawa kitab yang dipelajari sendiri. Nah, dalam hal ini, santri biasanya membaca sendiri, sedangkan kiai membenarkan bacaan santri dan menjelaskan lebih detail tentang isi kitab yang dibaca. Kemudian selanjutnya, yang B, pesantren kholafiyah. Pondok pesantren kholafiyah atau asriyah berasal dari kata kholaf, yang artinya kemudian atau belakang, sedangkan kata asriyah artinya sekarang atau modern. Nah, pesantren kholafi ini menerima hal-hal yang baru yang dinilai baik, di samping itu tetap memelihara tradisi lama yang baik, jadi tidak meninggalkan tradisi lama. Nah, pesantren kholafiyah ini memberikan mata pelajaran umum di madrasah dengan sistem klasikal dan membuka sekolah-sekolah umum di lingkungan pesantren. Walaupun demikian, pengajaran kitab-kitab Islam klasik masih tetap dipertahankan. Pesantren kholafi ini merupakan model pesantren yang mencoba mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan tradisinya, yaitu mengkaji kitab-kitab klasik. Kitab yang digunakan di pesantren kholafi yaitu menggunakan kitab modern, Al-Kutub Al-Ashriyah. Selain itu juga menggunakan buku-buku kontemporer sebagai sumber belajarnya. Karena di pesantren kholafi ini, selain ilmu agama yang dipelajari, juga mempelajari ilmu umum. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, Isna Inayati Elma. Saya Isna Inayati Elma, NIM T 2018-7017,
akan melanjutkan materi masih pada pesantren Khalafiyah. Upaya pesantren Khalafi ini dapat berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adalah diajarkannya ilmu-ilmu umum di lingkungan pesantren, yang biasanya pesantren ini membuka lembaga pendidikan model madrasah maupun sekolah untuk mengajarkan pelajaran umum. Model pesantren Khalafiyah di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama, kurikulum terintegrasi. Maksudnya adalah kurikulumnya merupakan integrasi antara kurikulum pesantren dengan kurikulum nasional. Yang kedua, metode pembelajaran tajwid. Jadi dalam pondok pesantren Khalafi ini dia menggunakan metode pembelajaran modern atau tajdid. Metode pembelajaran tajdid merupakan metode pembelajaran hasil pembaharuan kalangan pondok pesantren dengan memasukkan metode yang berkembang pada masyarakat modern, meski tidak selalu diikuti penerapan sistem modern. Yang ketiga yaitu pendekatan klasikal. Pendekatan klasikal pembelajaran pondok pesantren Khalafiyah dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan program-program yang didasarkan pada satuan waktu seperti catur wulan, semester, tahun kelas, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu in-class program dan boarding program. Pendidikan pesantren Khalafi kemudian mengembangkan program-program pendidikannya sesuai dengan tujuan pendidikan melalui in-class program dan boarding program yang berlandaskan kepada upaya tafakuh di al-din dengan prinsip al-muhafadzah. Selanjutnya, C. Kategorisasi pondok pesantren. Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang bantuan pondok pesantren yang mengkategorikan pondok pesantren menjadi 4. Pertama, pondok pesantren yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional adalah tipe A. Kedua, pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal atau madrasi adalah tipe B. Yang ketiga, pondok pesantren yang hanya merupakan asrama sedangkan santrinya belajar di luar adalah tipe C. Dan keempat, pondok pesantren yang hanya mengajarkan sistem pondok pesantren sekaligus sistem sekolah atau madrasah adalah tipe D. Selain pondok pesantren bentuk sebelumnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa bentuk atau model pesantren jauh lebih bervariasi. Sebagai contoh akan dijelaskan selanjutnya yang pertama yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab-kitab klasik atau kita sebut dengan pondok salafiyah. Yang kedua, pondok pesantren seperti yang telah diungkapkan pada tipe A, namun memberikan tambahan latihan keterampilan atau kegiatan pada para santri bidang-bidang kejuruan. Ketiga, pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pengajian kitab namun lebih mengarah pada upaya pengembangan thariqat atau sufisme dengan para santrinya. Kadang-kadang ada yang diasramakan dan ada pula yang tidak diasramakan. Keempat, pondok pesantren yang hanya menyelenggarakan kegiatan keterampilan khusus agama Islam, kegiatan keagamaan seperti hafalan Al-Quran dan majelis taklim. Kadang santri diasramakan, kadang juga tidak. Yang kelima, pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran pada orang-orang yang menyandang masalah sosial, yaitu madrasah luar biasa di pondok pesantren. Yang keenam, pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab-kitab klasik juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal ke dalam lingkungan pondok pesantren. Yang ketujuh, pondok pesantren yang merupakan kombinasi dari beberapa poin atau seluruh poin yang tersedia di atas dan bersifat konvergensi. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 8, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.